Teman-teman pernah gak sih mengalami situasi dan kondisi di mana hal tersebut merupakan titik terendah teman-teman? Di mana kita demotivasi, di mana kita merasa gagal, kalah, dan merasa kesulitan untuk bangkit. Nah mungkin pada saat itulah titik terendah kita. Dan bisa jadi titik terendah itulah yang menghantarkan kita sampai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, seneng banget hari ini bisa ketemu lagi sama teman-teman secara virtual. Dan hari ini kita akan membahas topik yang lumayan seksi dan menarik ya. Kita akan membahas tentang titik terendah. Dan ini kita akan berbicara tentang pengalaman-pengalaman yang telah dilalui sampai akhirnya kita bisa berada di tahap ini sekarang. Dan tentunya berbicara tentang titik terendah, setiap orang memiliki titik rendah yang berbeda-beda. Dan bagaimana cara kita bisa bangkit sampai akhirnya kita bisa duduk dan bisa membuat konten hari ini. Oke teman-teman semuanya, berbicara tentang titik rendah, ini tuh merupakan suatu titik di mana kita mengalami suatu kegagalan, mengalami suatu ketidakberhasilan, dan itu membuat mungkin motivasi kita menurun, atau bahkan kita tidak memiliki semangat lagi untuk melanjutkan perjalanan kita. Dan berbicara tentang titik terendah aku itu dulu waktu sekolah dasar. Dulu tuh waktu sekolah dasar untuk membeli buku aja tuh susah gitu. Jadi memang itu merupakan suatu titik terendah di mana aku ngerasa aku nggak bisa dapetin apa yang bisa didapetin oleh orang lain. Ini mungkin ada kondisi juga di mana aku membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jadi waktu SD itu sekolah dasar masih kecil, masih sekitar usia 10 tahun, aku ingat banget aku suka mata pelajaran matematika dan aku ingin beli buku matematika, harganya cuma 10.000, tapi dulu tuh sesusah itu buat dapetin buku itu. Sesulit itu buat aku ngumpulin uang biar dapat 10.000. Itu merupakan titik terendah di mana aku ngerasa aku nggak ada apa-apanya, aku nggak bisa seperti teman-temanku yang lain, aku nggak bisa buat dapetin hal yang aku inginkan. Dan itulah aku pikir itu yang membuat aku selalu berjuang hari ini gitu, selalu berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang aku inginkan. Dan titik terendah itulah yang akhirnya menghantarkan kita pada titik sekarang ini. Lalu juga titik terendah yang selanjutnya itu waktu sekolah menengah pertama. Jadi dulu tuh waktu aku mau lulus SMP ya, mau melanjutkan ke SMA, dimana pasti pengeluaran juga akan semakin besar dan lain sebagainya, juga pastilah kebutuhan biaya untuk sekolah SMA ini akan lebih banyak dibandingkan dengan sekolah SMP. Dan itu kedua orang tua aku tuh marahan mungkin ya, marahan, ribut, sampai akhirnya ayah aku pergi dari rumah. Dan itu lebih dari sebulan kalau nggak salah. Dan aku ngerasa waktu itu aku udah nggak berdaya. Aku ngerasa aku udah nggak punya siapa-siapa. Aku ngerasa terlahir dari keluarga yang nggak akan bisa nih support sama mimpi-mimpi aku gitu. Aku nggak bisa buat ngelanjutin ke sekolah menengah atas. Aku nggak bisa seperti teman-teman yang lain. Aku butuh kasih sayang dari kedua orang tua, dimana akhirnya aku melanjutkan sekolah ke SMA yang mana di luar kota, di Bandung Barat, di Asramakan, dapat beasiswa dari provinsi, tapi aku ngerasanya aku sendiri gitu. Tidak ada dukungan atau support system dari keluarga. Karena dulu tuh sering banget ngebandingin diri sendiri sama orang lain. Dulu itu tuh waktu SMA, karena kita di luar kota, aku tuh satu-satunya orang yang gak pernah ditengok sama orang tua gitu. Bahkan orang tua aku aja tuh belum pernah datang ke sekolah SMA aku. Dan itulah yang menurutku pribadi kayak ngerasanya ya udah gitu. Dan waktu awal-awal memang ngerasanya itu sebagai titik terendah, tapi aku pikir aku nggak bisa nyalahin kondisi yang terjadi pada aku waktu itu. Bahkan sekarang pun aku nggak bisa nyalahin gitu kenapa orang tua aku nggak bisa datang ke SMA, karena memang kondisi dan situasi gak memungkinkan buat datang ke SMA. Maaf ya teman-teman, ini obrolannya sedikit random dari mana ke mana. Tapi ini kita akan bercerita tentang titik terendah di mana kita ngerasa kita nggak jadi apa-apa.
Dan itu pun terjadi gitu. Waktu aku SMA ngerasanya aku bukan siapa-siapa, aku nggak ada apa-apanya, karena aku ngerasa aku nggak diperhatikan sama kedua orang tua. Tapi ternyata teman-teman, bentuk perhatian orang tua itu tuh ada banyak jenis gitu, dan kita nggak bisa buat menyamakan kita itu diperhatikan sama seperti orang tua orang lain kepada anaknya. Orang tua itu pasti ingin yang terbaik pada anaknya, dan orang tua pun pasti punya caranya tersendiri gitu dalam memberikan sesuatu, dalam memberikan perhatian kepada anaknya. Dan aku mulai menyadari itu tuh waktu kuliah gitu. Waktu kuliah juga sama, nggak pernah, bahkan nggak tahu, orang tua aku nggak tahu aku tuh kuliah di tempat yang mana sih, cuman tahu kuliahnya di Unpad jurusan keperawatan. Dan orang tua aku nggak tahu Unpad itu letaknya di sebelah mana, karena mereka belum pernah berkunjung ke sini. Tapi itu menjadikan suatu alasan yang nge-trigger aku untuk melakukan sesuatu lebih baik lagi. Karena aku sadar bahwa mimpi-mimpi aku, segala hal yang aku cita-citakan itu harus aku perjuangkan. Karena kalau bukan aku, itu siapa lagi gitu yang akan memperjuangkan mimpi-mimpi tersebut. Akhirnya aku belajar untuk selalu berusaha mengerjakan sesuatu sebaik mungkin, selalu berusaha untuk mencapai sesuatu, mengoptimalkan apa yang aku miliki. Dan itulah yang mungkin pada akhirnya ngebuat aku sulit untuk percaya sama orang lain, yang ngebuat aku ngerasa aku bisa menjalankan sesuatu, aku bisa menjalankan berbagai macam hal. Tapi itu menjadi power tersendiri untuk aku, menjadi kekuatan sendiri untuk aku dalam berjuang dan terus-terusan belajar. Karena aku nggak pernah ngerasa cukup, karena aku ngerasa aku pikir aku yang harus bertanggung jawab atas apa yang aku inginkan, dan aku juga yang bertanggung jawab atas kebahagiaan diri aku sendiri. Jadi itu merupakan suatu hal yang penting, dan menurutku pribadi titik terendah ini bukan menjadi suatu alasan kita untuk berhenti, tapi titik terendah ini menjadikan suatu alasan kita untuk bangkit, untuk kembali lagi. Dan itulah pengalaman titik terendah aku selama menjalani kehidupan sampai hari ini, dan itu pula yang menjadikan aku menjadi trigger buat aku pribadi dalam menjalankan berbagai macam hal. Aku selalu sadar bahwa pengalaman setidak menyenangkan apapun itu memang akan memunculkan reaksi emosi yang gak menyenangkan juga. Tapi bagaimana perilaku kita tidak menimbulkan reaksi negatif juga. Sama seperti titik terendah. Kita akan mencapai suatu titik terendah dalam hidup kita, dan gak apa-apa untuk kita merasakan suatu sakit, luka, sedih, gak apa-apa. Tapi bagaimana cara kita untuk bangkit lagi, untuk memberikan respon perilaku yang positif dan memberikan hal yang terbaik atas apa yang kita miliki. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa aku bagikan hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat, dan semoga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk tetap berjuang, apapun yang terjadi, aku selalu percaya bahwa Tuhan punya rencana terbaik atas apa yang terjadi pada ciptaannya, pada makhluknya. Karena Tuhan itu sudah sebaik itu. Dunia ini memang gak adil teman-teman. Dunia ini memang gak adil. Bukan gitu. Dunia ini memang gak sama seperti apa yang kita harapkan. Dunia ini adil, tapi bukan tentang itu yang ingin aku bicarakan. Bukan tentang suatu keadilan, bukan tentang suatu kesamaan. Tapi ini tentang bagaimana cara kita untuk menghargai dan mensyukuri, dan tidak serakah atas apa yang harus kita miliki. Itu aja, terima kasih banyak telah memperhatikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.